Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Mahfudz Muslimin. Gimana kabar kamu di rumah anak-anak? Baik ya? Alhamdulillah. Saya berharap anak-anak senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pagi ini ya kita ketemu dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh MTS Nahdlatul Muslimin. Anak-anak yang kelas 7 ya, mungkin kemarin dalam matsama sudah berkenalan dengan saya ya. Saya yang misi bagian akhlak kemarin. Nah, kali ini dalam PJJ pembelajaran jarak jauh saya akan mengajar mapel Quran hadis untuk kelas 7. Nah, untuk itu anak-anakku semua, karena kita masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar dengan tatap muka, maka saya harap meskipun melalui daring pembelajaran jarak jauh, anak-anak jangan sampai kehilangan semangat dalam mencari ilmu ya. Materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya, materinya tetap sama, cuma dalam kondisi seperti ini kurang leluasa melalui daring, tapi dengan semangat yang betul-betul sungguh-sungguh, ini anak-anak akan, saya yakin akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan anak-anakku semua, sebelum pembelajaran Quran hadis pagi ini kita mulai, mari pertemuan kita pagi ini kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran daring kali ini anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga dapat belajar dengan baik, mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang soleh solehah, dan dapat membanggakan kedua orang tuanya dan membanggakan guru-gurunya, serta berguna bagi masyarakat lingkungannya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya kan? Ya Allah. Dan anak-anakku semua, mapel Quran hadis semester Gasal kelas 7 tahun pelajaran 2021/2022 MTS Nahdlatul Muslimin. Pengampung saya Ali Imron SPDI ya. Alamat saya ini RT 2 RW 1 Wates Undaan Kudus. Email saya kalau anak menghubungi bisa. Nah, ini WA saya ya. Boleh menghubungi. Nanti kalau ada penjelasan yang kurang paham, anak-anak boleh tanya lewat WA atau lewat email saya, silahkan ya. Pada pertemuan yang pertama ini, KD yang kita gunakan atau yang kita pakai adalah KD 3.1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Ini KD 3.1, isinya nanti memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran KD 3.1 ini ya, setelah mengamati, mempelajari, mengeksplorasi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis.
membedakan fungsi keduanya, menerapkan dalam kehidupan, mencintai Al-Quran dan hadis. Ini diharapkan nanti setelah pembelajaran memahami kedudukan dan fungsi Quran dan hadis dalam Islam, ini harapannya nanti anak-anak ya, dapat menjelaskan pengertian dan fungsi Quran hadis apa sih, membedakan fungsi kedua-duanya itu apa sih, menerapkan dalam kehidupan bagaimana sih, mencintai Al-Quran dan hadis. Akhirnya anak-anak menjadi cinta terhadap Al-Quran dan hadis. Materi pokok Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat manusia. Ya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi ini, maka kehidupan kita tidak lepas dari aturan-aturan Allah yang memberi kehidupan kita, yang menciptakan kita. Allah punya aturan yang harus kita taati, kita ikuti. Nah, aturan-aturan tersebut ini ada dalam Quran dan hadis. Ini sebagai pedoman pokok dalam kehidupan umat manusia. Maka kita hidup di dunia ini tidak boleh lepas dari aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dan di dalam hadis. Sekarang pengertian Al-Quran, anak-anak pasti sering membaca, sering mendengar kata Al-Quran, bahkan yang sering membaca. Apa sih pengertiannya Al-Quran itu? Nah, pengertian Al-Quran menurut tinjauan bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Ini kalau dilihat dari segi bahasa, artinya baca itu dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Qoro'a yaqra'u Qur'anan, ini artinya bacaan. Kemudian mendapat tambahan al di awalnya menjadi Al-Quran. Ini dari tinjauan bahasa ya. Qoro'a yaqra'u Qur'anan, kemudian mendapat tambahan al di awalnya menjadi Al-Quran. Nah, nanti dibedakan dengan pengertian menurut istilah. Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah ya, adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat. Jadi Al-Quran itu mukjizat dari Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, dan yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran ini ya, sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang membawa malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad ya, ditulis di mushaf dengan lafal dan makna yang membacanya itu merupakan ibadah. Jadi ketika Al-Quran turun diterima oleh Nabi, itu tidak berupa berbentuk Al-Quran, itu tidak, tapi masih ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu-batuan dan lain sebagainya, ada di dinding gua dan lain sebagainya. Ini belum berbentuk Al-Quran seperti yang kita lihat, seperti yang kita punya di rumah-rumah itu, tapi masih berbentuk beda-beda. Lah, membaca Al-Quran saja itu termasuk ibadah. Sekarang pengertian ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin
nazala bihir ruhul amin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril. Al-Amin, Ruhul Amin itu nama lain dari malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Sekarang pengertian hadis, itu tadi pengertian Al-Quran menurut istilah. Hadis, ya, ditinjau dari bahasa, hadis ini memiliki beberapa arti, yaitu jadid artinya baru, qorib artinya dekat, khobar artinya berita. Ini dari tinjauan bahasa, hadis itu bisa dijadikan jadid, qorib, khobar. Yang mana ini mempunyai arti baru, dekat, berita. Ini hadis kalau ditinjau dari segi bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Nah, ini pengertian hadis menurut istilah. Jadi ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir itu ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi, ya, ini berkenaan atau berkaitan dengan hukum-hukum bagi umatnya, yaitu dinamakan hadis. Jadi sumber pokoknya adalah Rasulullah Nabi Muhammad, baik dari ucapan, ya, dari perbuatan atau dari takrir ketetapan beliau yang berkenaan dengan hukum-hukum bagi umatnya, ini dinamakan hadis. Nah, paham kan? Jadi menurut bahasa itu qorib, jadid, khobar, tapi kalau menurut istilah hadisnya adalah, ya, segala ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan Nabi yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Nah, selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu apa? Nah, lihat anak-anak, fungsi Al-Quran disebutkan antara lain sebagai berikut. Ini fungsinya: A, sebagai petunjuk hidup bagi manusia atau Al-Huda. Ini Al-Huda nama lain dari Al-Quran. Artinya sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk hidup bagi manusia. Ini fungsi dari Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk. B, ini ada dalam surat Ibrahim ayat 1 dalilnya bagi Al-Huda. Terus yang B, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Jadi fungsinya Al-Quran ini menjelaskan dari ayat-ayat yang masih kurang bisa dipahami atau sulit dipahami, itu bisa dijelaskan pada ayat lain. Ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 89. Lihat di LKS-nya ada itu. Ya. C, sebagai pembeda antara yang benar atau hak dan yang salah atau batil. Ini ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah 185. Ini tidak saya tulis dalilnya karena sudah di dalam LKS anak-anak itu dilihat, ya. Ada itu. Ibrahim ayat 1, An-Nahl ayat 89 dan Al-Baqarah ayat 185. Ini menunjukkan atau menjelaskan fungsi Al-Quran. Nah, sekarang fungsi hadis. Apa fungsi hadis? Fungsi hadis yaitu sebagai berikut. 1, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi hadis ini menguatkan hukum Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum banyak. Nah, sementara
dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa, artinya dan jauhlah perkataan-perkataan dusta. Ini masih membutuhkan penjelasan, membutuhkan penguatan. Orang disuruh menjauhi perkataan-perkataan dusta. Ini dijelaskan di dalam hadis atau dikuatkan oleh sebuah hadis Nabi, ayat fajtanibur rijsa. Nah, yaitu dalam hadis semacam ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidaini wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur muttafaqun alaih. Kalau ada hadis yang belakangnya ini ada tulisan muttafaq alaih, ini diingat anak-anak ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Pasti hadis itu sahih. Diriwayatkan Bukhari saja sahih, Muslim saja sahih, apalagi Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ini lebih kuat lagi kesahihan hadis tersebut. Nah, penjelasan hadis ini menjelaskan tentang ayat fajtanibur rijsa, perkataan dusta atau bohong. Artinya, ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besarnya dosa besar. Jadi Rasulullah pernah itu, ya, bincang-bincang sama sahabat. Beliau mengatakan bahwa akan menjelaskan kepada para sahabat yang termasuk dosa-dosa besar. Ya. Kemudian sahabat menjawab, baik ya Rasulullah, ya silahkan ya Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, yang termasuk dosa-dosa besar, kata Rasulullah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu menyekutukan Allah, menganggap Tuhan lebih dari satu, menganggap ada Tuhan selain Allah. Ini namanya syirik atau musyrik orangnya. Kalau syirik itu perbuatannya. Durhaka kepada orang tua, jadi durhaka kepada ayah, kepada ibu, bapak, ibu. Ini orang tua kita. Kita durhaka kepada orang tua itu termasuk melakukan dosa besar. Tidak boleh, ya. Ya, hati-hati. Ya. Ini kedudukannya nomor 2 setelah syirik. Setelah orang itu syirik kepada Allah, dosa yang di bawahnya sedikit adalah durhaka kepada orang tua. Berani melawan orang tua. Itu termasuk dosa besar. Terus yang kedua, saat Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Hati-hati, dusta, bohong, itu juga termasuk dosa besar. Padahal siapa sih yang gak suka bohong? Siapa yang gak suka dusta? Padahal dusta ini adalah termasuk golongan dosa besar. Kalau itu hindari, usahakan sekuat mungkin, semaksimal mungkin kita hindari yang namanya dusta. Jangan sampai untuk menyelamatkan diri sendiri kemudian berdusta kepada orang lain. Ini namanya merugikan orang lain. Ya. Kalau memang kita bersalah, ya terus terang jujur mengatakan kesalahan dan minta maaf. Jangan kok malah lantas berdusta. Atau kadang-kadang orang berdusta itu karena ingin mengambil keuntungan dirinya sendiri, kemudian dia berdusta kepada orang lain. Nah, itu juga tidak boleh. Dusta itu merupakan perbuatan dosa besar. Yang kedua, fungsi dari hadis terhadap Al-Quran adalah memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Di Al-Quran itu kadang-kadang ayat itu ada yang bersifat khusus, ada yang sifatnya ayat itu umum, penjelasannya sulit dipahami. Nah, maka fungsi hadis itu memperjelas, merinci ayat-ayat yang bersifat umum.
Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini dijelaskan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ini ayat yang bersifat umum. Ya, diharamkan atas kamu semua bangkai, darah dan daging celeng. Ini dirinci dalam hadis Nabi, ukhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani al-hut wal jarad wa amadamani fal kabid wat tuhal rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Nah, ini jadi keterangan di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 ini sifatnya itu umum, hurrimat alaikumul maitat. Yang diharamkan itu bangkai. Nah, tidak semua bangkai, dirinci di sini ada wadamu walahmul khinzir, dan tidak semua darah. Di sini dirinci ada yang tidak. Yaitu ukhillat lana maitatani wadamani fa'amal maitatani al-hut wal jarad wa madamani fal kabid wat tuhal. Nah, ini riwayatnya dari Ibnu Majah dan Hakim. Yang ketiga, menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Kadang-kadang dalam hukum Islam ini belum terdapat di Al-Quran atau tidak ada di Al-Quran, tapi ditetapkan di dalam hadis. Itu sama, karena fungsinya hadis ini adalah menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak ada, yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Contoh hadis Nabi ini, aklu kullu dinabin minas sibai haramun, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Artinya makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Ini di Al-Quran tidak ada. Keterangan ini hanya ada di hadis. Makan binatang buas yang bertaring, ya seperti macan punya taring, anjing punya taring, singa punya taring. Bahwa binatang-binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan karena itu adalah haram. Kalau burung ya meskipun tidak taring tapi cakarnya itu ya mencengkramnya kuat seperti burung elang, paruhnya kuat seperti pisau, itu juga diharamkan. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran tapi dijelaskan dalam hadis. Ini fungsi hadis. Nah, sekarang cara memfungsikan Quran hadis dalam kehidupan. Karena kita umat Islam, ya, maka kita harus bisa memfungsikan Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, satu atau A, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Insya berarti kita sudah memfungsikan Quran hadis dalam kehidupan. B, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, bagaimana cara memfungsikan Quran hadis? Ya, kita gunakan Quran hadis ini sebagai pedoman hidup dalam membina rumah tangga, dalam berkeluarga. Jangan sampai rumah tangga kita, keluarga kita itu menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya kita berkeluarga, berumah tangga dengan memfungsikan Quran hadis dalam kehidupan kita. C, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita hidup itu tidak sendiri, kita hidup kumpul dengan orang banyak, bermasyarakat, ya. Maka dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak boleh lepas dari pedoman Quran dan hadis. Fungsikan Quran dan hadis itu dalam kehidupan bermasyarakat. D, menjadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini pun kita harus memfungsikan Quran hadis. Jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara ini malah menyimpang jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Ini tidak benar.
Berarti meskipun umat Islam itu tidak memfungsikan Quran dan hadis, kalau kehidupan bernegaranya tidak menggunakan aturan-aturan agama. Nah, kesimpulan anak-anak dari penjelasan tersebut ya bisa ditarik kesimpulan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam hendaknya apa? Satu, Quran hadis kita terapkan dalam kehidupan pribadi. Harus wajib hukumnya menerapkan Quran dan hadis untuk kehidupan pribadi kita masing-masing, pribadi anak-anak masing-masing. Terapkan pedoman hidup Quran dan hadis. Dua, Quran hadis kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Jadi besok kalau anak sudah berkeluarga, yaitu harus menerapkan kehidupan keluarga sesuai dengan Quran dan hadis. Tiga, Quran hadis kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sudah pasti, kita hidup bermasyarakat harus menerapkan Quran dan hadis sebagai aturan-aturan yang benar. Nah, sekarang dari penjelasan-penjelasan tersebut yang telah saya uraikan, ini akan saya lakukan uji kompetensi KD 3.2 supaya dalam uji kompetensi ini anak-anak tadi bisa dinilai sejauh mana dalam memperhatikan materi yang saya sampaikan, kelihatan nanti dalam menjawab uji kompetensi ini. Nah, ini materinya dilihat. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Firman Allah kepada Nabi Muhammad. 2. Disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. 3. Aturan-aturan sesuai tuntunan Nabi Muhammad. 4. Kitab suci umat Islam bersumber dari Nabi Muhammad. 5. Wahyu Allah yang disampaikan secara mutawatir itu secara sambung menyambung. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah pernyataan nomor A 1, 2, dan 4, B 2, 3, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 4, dan 5. Ini pilih dari 5 pernyataan ini yang merupakan ya pernyataan pengertian Al-Quran menurut istilah itu yang nomor berapa saja. Nah, ini dijawab. Yang kedua, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Arti hadis menurut bahasa adalah A. Peraturan, B. Baru, C. Hukum Islam, D. Kebiasaan. Ini dilihat jawabannya A, B, C, D. Pilih salah satu jawabannya. Terus yang ketiga, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai al-huda. Hal ini tersebut dapat ditunjukkan dengan seseorang yang A. menjadikannya hakim dalam setiap permasalahan, B. mengingatkan dirinya dengan memahami isi Al-Quran, C. menggunakannya sebagai pedoman dalam hidupnya, D. membaca ayat-ayat rahmat untuk menenangkan hati yang sedang gelisah. Ini mana yang kira-kira dari jawaban A, B, C, D yang ditunjukkan dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seseorang. 4. Di bawah ini yang merupakan fungsi Al-Quran adalah A. sebagai obat petunjuk, sebagai obat untuk penyakit hati manusia.
manusia. B. Hiasan rumah sehingga terlihat indah. C. Kebanggaan dalam hidup seseorang. D. Hadiah buat seseorang yang spesial. Nah, ini pilih salah satu. Kemudian nomor 5. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu sebagai A. Pembeda antara hukum awal dan hukum akhir. B. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. C. Mengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. D. Sebagai alternatif seorang muslim jika tidak suka hukum di Al-Quran. Nah, pilih salah satu jawabannya A, B, C, D. Terus nomor 6. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai pendidikan moral, yang demikian itu bisa diwujudkan dengan cara A. Membawa Al-Quran ke lembaga pendidikan. B. Menyediakan Al-Quran pada setiap sekolah. C. Memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. D. Memberikan Al-Quran bagi anak-anak nakal dan pelaku kriminal. Ini salah satu jawaban ABC yang cocok dengan pertanyaan nomor 6. Mana? Silahkan pilih. 7. Dalam Al-Quran terdapat hukum yang bersifat umum, sehingga perlu penjelasan yang lebih terperinci dari hadis. Hal tersebut dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. A. Menjelaskan tentang kekuasaan Allah di langit dan bumi. B. Memberikan batasan bagi seorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. C. Mengungkap kisah-kisah para sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fi sabilillah. D. Menjelaskan tentang menjauhi perbuatan dusta. Nah, pilih salah satu jawabannya. Terus nomor 8. Ibu Cynthia adalah wanita yang sukses dalam karirnya. Agar tetap dapat memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti diambil adalah A. Yang terpenting tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin meski anak dan suaminya tidak mendapatkan perhatiannya secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Memohon izin pada suami dan anak-anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karir. Jawaban yang cocok untuk pertanyaan 8 yang mana? Silahkan dilihat. 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampungnya. 2. Membantu tetangga dekat yang sudah tua dan sebatang kara. 3. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. 4. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. 5. Beramal kepada orang tidak mampu dengan ikhlas. Dari hal-hal di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor A. 1, 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Pernyataan ini loh ya, yang termasuk dari orang yang mengamalkan Al-Quran secara pribadi itu yang mana? Ditunjukkan pada nomor berapa? 10. Berikut ini contoh perilaku seseorang yang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. A. Berbuat baik pada semua orang. B.
ikut berperan aktif dalam tugas-tugas negara, C. berlaku adil dengan seluruh anggota keluarga, D. membaca Al-Quran dengan suara keras di musola. Nah, pilih jawaban ini, di musola kampung. Nah, jadi 10 pertanyaan ini ya anak-anak jawab, jawabannya dikirim lewat Google Form. Nanti ada aturannya, lihat videonya sampai tuntas ya. Kalau melihat video itu jangan hanya yang depan saja, dilihat semua, disimak sampai tuntas. Sebab waktunya itu cukup panjang ya, maka anak-anak ada kesempatan untuk menjawab, kemudian mengirim jawabannya sebagai tugas, nanti ada nilainya. Nah, anak-anakku semua, yuk dikerjakan tugas ini, jawaban kirim ke Google Form. Mari pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul dapat diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak dunia dan akhirat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.